Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Arsa semuanya. Jumpa lagi di podcast Ini Ibadah episode 2. Oke, sahabat Arsa semuanya, aku pengen mention lagi bahwa di program podcast Ini Ibadah itu kita akan menghadirkan orang-orang dari kalangan apapun itu, apapun profesi mereka, apapun yang mereka lakukan, untuk berbagi cerita kepada kita semua, memberikan inspirasi dan sejatinya untuk menunjukkan bahwa apapun yang mereka lakukan itu sebenarnya adalah jalan ibadah yang sedang mereka tempuh. Dan pada hari ini teman-teman Arsa, kita menghadirkan salah satu sahabat Arsa juga. Beliau merupakan orang yang bisa menginspirasi kita pada hari ini, namanya Pak Bambang Agus yang biasa disapa Pak Haji. Nah, beliau ini adalah seorang ojek online yang mana beliau berjuang mencari nafkah untuk membahagiakan keluarganya. Oke, di samping saya sudah ada Pak Haji. Ya, terima kasih Mas Bas. Oke, ada gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah baik sampai saat ini. Dan mudah-mudahan besok juga kita terus dalam keadaan baik. Oke, alhamdulillah. Dari jaketnya kita udah melihat ya bahwa siapa sih Pak Haji ini dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin Pak Haji bisa cerita sedikit nih ke sahabat Arsa semuanya, kehidupan, kegiatan sehari-hari Pak Haji itu apa aja? Baik. Tuh, pertama izinkan saya menyapa sahabat-sahabat saya tuh. Oke, siap Haji. Buat sahabat ojol dimanapun juga, tetap semangat, tetap berkendara dan jalani kehidupan dengan semangat dan tentu rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Baru di kalimat pertama aja kita udah dengar suatu yang menginspirasi untuk kita semua ya. Sangat semangat Pak Haji ini walaupun usia yang sudah lebih di atas kita semua, anak-anak muda yang ada di tim kreatif hari ini, tapi Pak Haji semangatnya nggak kalah nih. Ya, alhamdulillah Mas Bas. Tapi kalau saya pribadi bolehlah panggil saya Bang Haji lah. Boleh. Biar nggak ada terlalu jauh kita jaraknya Bang Haji. Iya. Oke, siap. Seperti teman-teman juga di ojol, semua memanggil Bang Haji Agus katanya. Oke. Ya. Jadi ini merupakan satu kegiatan saya yang sampai saat ini saya renungi bahwa sebetulnya ojol itu bisa menjadi jalan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya masuk di ojol itu tahun 2016 pada bulan Februari. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih terus eksis. Nah, hasil yang kita dapat itu seperti Mas Bas bilang, bisa berguna buat keluarga kita. Dan lebih manfaat lagi adalah kita bisa menginspirasi teman-teman yang lain di dalam dunia ojol ini. Oke, berarti memang kehidupan sehari-hari Bang Haji itu fokus berprofesi sebagai ojek online. Alhamdulillah. Dari 2016, berarti udah hampir 8 tahun. 8 tahun lebih kita di ojol. Berarti apa yang waktu itu awal mulanya kenapa Bang Haji ya di tahun 2016 itu terpikir untuk mau menjadi ojek online itu apa? Awalnya gimana tuh? Kebetulan perjalanan hidup saya berhenti kerja, saya mengundurkan diri dari satu perusahaan. Dan ketika awal pertama ojol ada di Indonesia, minimal Jakarta ya. Iya. Itu kita melihat satu kesempatan peluang untuk mencari rezeki yang tidak membawa banyak mudarat bagi keluarga. Karena dulu saya tuh kerja di suatu perusahaan bank ya. Kebetulan seumur 43 saya lepaskan kegiatan itu dan saya belajar ngaji lagi. Alhamdulillah ketemu di dunia ojol ini benar-benar bisa bawa manfaat buat semua. Hebat. Ya waktu itu memang di tahun 2016 ojek online itu memang jadi peluang banget waktu itu. Peluang banget benar. Sekarang jumlah ojek online juga udah sangat banyak gitu. Walaupun saat ini
istilahnya teman-teman sepi, teman-teman anyep karena terlalu banyak persaingan di dunia ojol, tapi saya selalu memberikan semangat pada teman-teman, ayo terus berusaha bahwa ini ladang ibadah buat kita. Dan insya Allah kalau kita niat ikhlas, jujur, bawa manfaat buat kita, buat keluarga kita, dan buat masyarakat. Itu yang poin pentingnya ya Pak Haji. Apapun pekerjaannya, kita jangan gengsi, jangan minder, tapi intinya apa sih yang kita bisa lakukan dan seberapa bermanfaat itu untuk orang lain. Intinya di situ. Tapi ketika kan sebelumnya Pak Haji itu di bank tuh, terus memilih untuk menjadi ojek online, ada nggak sih tantangan tersendiri gitu? Lebih kepada batin. Iya. Bahwa saat sebelumnya itu kan ibaratnya orang kantoran lah gitu, dengan rapi, berpakaian rapi gitu. Tiba-tiba harus dengan jaket ini yang lusuh. Kadang-kadang kita juga bau keringat. Tapi saya melihat satu manfaat bahwa kita tuh berguna bagi orang-orang yang kalau kita pikir mereka semua tuh membutuhkan kita. Iya. Bagaimana kita mengantar anak sekolah, mengantarkan orang-orang yang pergi bekerja, mengantarkan pulang orang-orang bekerja, dan itu kalau kita jalani dengan ikhlas banyak manfaat yang kita peroleh. Pernah satu ketika saya cerita boleh ya? Boleh. Kita pengen banget cerita Bang Haji. Jadi satu saat yang menginspirasi saya waktu itu dapat penumpang di daerah Gandaria Selatan. Oke. Kebetulan yang naik adalah ibu-ibu. Saya tanya karena dia tidak bisa komunikasi dengan handphone, terpaksa saya dengan merupakan telepon, tidak dengan WA. Jadi Bu, saya ada di sini, ya. Dia datang itu sambil nangis. Pak, anterin saya ke Pondok Ranji. Iya Bu, saya bilang gitu. Dia cerita di perjalanan itu bahwa anaknya habis tabrakan, menantunya juga meninggal, jadi ditinggali anak-anak. Dan saya cerita, Ibu, apa profesi anak Ibu? Ojol. Ada kecelakaan, dan itu menggugah perasaan kita bahwa ojol itu mulia. Iya. Jadi bisa menghidupi keluarga. Nah, pertanyaannya saya waktu itu adalah bagaimana saya bisa memberi manfaat buat teman-teman yang ketika itu mendapat musibah. Makanya ketika saya membentuk satu komunitas di Kebayoran, daerah Kebayoran dan sekitarnya, itu adalah untuk membantu teman-teman yang ketika dalam pekerjaannya sebagai ojol itu mendapat musibah. Bang Haji buat komunitas, Bang Haji? Ya, kami ada satu wadah di Kebayoran Lama dan sekitarnya ini, satu kegiatan, satu komunitas namanya URC Lintas Kebayoran. Jadi di sini kami berkumpul, kami berwadah, kami berkomunitas, intinya adalah untuk saling membantu. Apabila teman-teman ada yang terkena musibah, itu kita bisa membantu meringankan penderitaan mereka dan keluarganya. Tepuk tangan dulu lagi sahabat Arsa. Oke Bang Haji, setelah tadi kita udah bertanya sedikit terkait dengan latar belakang Bang Haji dan kegiatan sehari-harinya, kita selanjutnya ada sesi fun fact. Satu fakta ini Bang Haji dan sahabat Arsa semuanya, bahwa ojek online adalah orang-orang dengan mata pencaharian yang sama dan punya tingkat solidaritas yang tinggi. Itu fakta yang mungkin kita semua juga mengakui hal itu, karena kalau di jalan nih Bang Haji, kita ngelihat nih kan, kalau ada orang yang insiden kecelakaan di jalan, ada yang ribut di jalan, itu ojek online itu pasti selalu menolong sesama ojek online gitu. Dan menurut saya itu adalah suatu hal yang positif, bahwa sesama ojek online itu memang sesolid itu gitu ya. Itu memang benar nih Bang Haji. Kita pengen dapat jawaban langsung nih dari ketua komunitasnya juga kebetulan kan. Ya, gini Mas Bas, bahwa ojek online adalah orang-orang yang peduli terhadap sesama. Kita berakar dari awal pertama kali ojek online itu ada. Itu penerimaan
di masyarakat tidak semuanya setuju dengan ojek online. Iya. Karena Ada kita ribut-ributnya juga Bang dulu Haji ya. kita tahu bagaimana sopir-sopir taksi demo dengan terhadap keberadaan ojek online. Iya. Bahkan sampai ada di satu gang itu yang ada banner ojek online dilarang masuk. Oh iya, banyak tulisan itu Bang Haji. Nah, berangkat dari situ kami beserta beberapa rekan-rekan di Jakarta ini membentuk satu kesepakatan. Dalam artian bahwa kita ini sama semua. Kenapa kita tidak menyatukan diri kita dengan teman-teman untuk nanti ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, kita bisa membantu teman-teman. Jadi berangkat dari dasar yang sama bahwa kita dulu adalah orang-orang yang diacuhkan, dijauhkan oleh beberapa elemen masyarakat. Sehingga dari situ timbul rasa kepedulian terhadap sesama ojol. Kita akhirnya dari komunitas-komunitas kecil itu membentuk satu tim yang dinamakan unit reaksi cepat. Mereka lah yang menjadi pionir-pionir di dalam kita membantu apa saja yang terjadi di jalan raya ini, khususnya terhadap para ojol maupun masyarakat sipil yang kebetulan sedang terkendala di jalanan. Gitu Mas Bas. Berarti Bang Haji juga mengakui ya kalau misalkan ojol itu memang punya tingkat solidaritas yang tinggi ya. Solidaritas. Jadi bukan kelihatannya aja tapi memang ternyata real seperti itu Bang Haji. Ini bisa dibuktikan dengan beberapa kejadian. Pernah sampai kita memacatkan daerah Grogol. Karena saat itu ada rekan kita, kebetulan wanita, itu meninggal dan ditaruh di rumah sakit Sumber Waras, sehingga antrian panjang itu yang mau mengantarkan dia. Wow. Dan terakhir kemarin di Jakarta Selatan juga, itu antrian teman-teman yang rela meninggalkan kegiatannya untuk tidak ngebit, tidak ngojek untuk mengantarkan teman ini ke pemakaman. Wow. Sungguh, makanya saya merasa bahwa ojol itu ada menjadi satu keluarga sendiri, selain keluarga kita yang asli dari rumah. Jadi teman-teman sama ojol ketika bertemu di jalan itu bukan hanya sebatas teman yang memiliki mata pencarian yang sama, tapi memang lebih dari itu kepada itu. Bahwa kita satu hati. Makanya slogan kita salam satu aspal. Bagaimana kita sama-sama mencari rezeki, mencari penghasilan di jalan aspal yang sama, dan kewajiban kita untuk sama-sama saling membantu. Berarti slogannya salam satu aspal. Tadi kita udah ngobrol cukup panjang ya sama Bang Haji, dan kita pasti dapat suatu hal positif, dapat insight positif dari Bang Haji. Di akhir ada kata-kata dari Bang Haji apa yang mungkin mau disampaikan ke kita semua, khususnya sahabat Arsa ini nonton ada di sini. Baik, buat teman-teman, saya hanya berpesan tetap berkendara, tetap jaga keselamatan, keluarga menanti di rumah, dan kalau terjadi apa-apa, mudah-mudahan kita mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, sahabat Arsa, juga tadi kita belajar dari Bang Haji yang selalu optimis dan selalu bangga dengan profesi mata pencaharian dia yang sebagai ojek online, karena beliau yakin apa yang sedang dilakukan itu adalah suatu jalan ibadah karena bisa membantu banyak orang. Ibaratnya aroma bunga itu yang wanginya menyebar hanya mengikuti arah angin. Tapi kalau kebaikan seseorang itu menyebar ke segala arah, membantu siapa saja, siapa yang merasakan kebaikan itu akan merasakan hal itu. Jadi berbuat baik itu jauh lebih indah daripada aroma bunga yang semerbak baunya.